Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Para mahasiswa semester pertama atau semester 1 Sekolah Tinggi Agama Islam Gerobokan atau STAIK yang tergabung dalam mata kuliah Ilmu Hadis. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab yang kedua, yaitu tentang sejarah pertumbuhan dan pembinaan ilmu hadis. Sejarah pertumbuhan dan pembinaan ilmu hadis. Apabila Al-Quran sejak zaman Rasulullah sampai terwujudnya mushaf sebagaimana yang dapat disaksikan dewasa ini memerlukan waktu yang relatif pendek, yaitu sekitar 15 tahun saja. Maka untuk hadis telah mengalami masa yang cukup panjang dan penuh variasi dengan memakan waktu sekitar 3 abad lamanya. Dalam usaha penulisan Al-Quran, Rasulullah telah secara langsung membimbing dan menuntunnya. Untuk penulisan hadis dalam kitab-kitab hadis seperti yang termaktub dalam Al-Kutub Sittah atau kitab yang 6 umpamanya, beliau tidak sempat membimbingnya. Untuk penulisan hadis, beliau tidak sempat membimbingnya. Hal ini terjadi karena penulisan kitab-kitab hadis dilakukan oleh para penulisnya jauh setelah Rasulullah wafat. Adanya kesulitan untuk melaksanakan penulisan terhadap sabda, perbuatan, keadaan, dan hal ehwal yang berhubungan dengan pribadi beliau secara kronologis dan menyeluruh sepanjang beliau hayat. Kemudian, perhatian beliau banyak tercurah kepada usaha untuk memelihara kemurnian Al-Quran. Kemudian, menurut Dr. Muhammad Mustafa Al-A'zami, pra-classical hadis literatur, masa sebelum pendiwanan hadis. Pendiwanan itu pembukuan hadis. Literatur. Pra-classical hadis literatur. Masa sebelum pendiwanan hadis. Periode ini ada 4 fase. Pertama, fase aktifnya para sahabat menerima dan menyampaikan hadis. Ada sekitar 50 orang sahabat yang aktif. Fase aktifnya para tabi'in menerima dan meriwayatkan hadis dari para sahabat. Ada 48 orang tabi'in yang aktif. Kemudian, fase aktifnya para tabi'in menerima dan meriwayatkan hadis dari para tabi'in. Ada sekitar 86 orang tabi'in yang aktif. Kemudian, yang keempat, fase aktifnya para guru dan ulama hadis mengajar di madrasah-madrasah daerah Islam. Ada sekitar 256 orang guru atau ulama yang aktif. Ini masa sebelum pendiwanan hadis. Kemudian masa pengajaran dan penyebaran hadis, the learning and transmitting of hadis, menurut Dr. Muhammad Mustafa Al-A'zami. Periode ini dibagi menjadi 3 fase, yakni 1. Fase aktifnya para sahabat menerima dan menyampaikan hadis, 50 orang sahabat yang aktif. Kemudian fase aktifnya para tabi'in menerima dan meriwayatkan hadis dari para sahabat, 48 orang tabi'in yang aktif. Kemudian yang ketiga, fase aktifnya para tabi'in menerima dan meriwayatkan hadis dari para tabi'in. Ada sekitar 86 orang tabi'in yang aktif. Kemudian
periodisasi menurut Dr. Muhammad Abdul Rauf terbagi dalam 5 periode, yakni pertama, marhalatus sohifah, yaitu periode penulisan hadis-hadis Rasul pada sohifah atau pada lembaran-lembaran. Misalnya pada pelepah kurma, kulit kayu, dan tulang-tulang hewan. Kemudian periode ini terjadi pada zaman Nabi. Pada periode ini secara umum penulisan hadis dilarang, tapi secara khusus diizinkan. Hal ini demi pemeliharaan dan kemurnian Al-Quran. Marhalah al-musannif. Yang kedua, marhalatul musannif, periode penulisan kitab-kitab hadis yang umumnya berdasarkan masalah yang sedang dibicarakan. Misalnya kitab Al-Muwatta yang disusun oleh Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik. Periode ini dimulai sejak Rasulullah wafat sampai pertengahan abad 2 Hijriah. Menurut Maulana Muhammad Ali sampai akhir abad 1 Hijriah. Kemudian yang ketiga, marhalah musnad. Periode penulisan kitab-kitab hadis berdasarkan urutan sanadnya. Misalnya Al-Musnad yang disusun oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ini muridnya Imam Syafi'i. Musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal. Periode ini terjadi pada abad 2 Hijriah yang dimulai sejak adanya perintah resmi kenegaraan yang dibuat oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz tentang pendewanan hadis. Yang keempat, marhalatus sahih, yaitu periode tersusunnya kitab-kitab hadis berkualitas sahih. Misalnya kitab Jami'us Sahih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sahihain ya, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sahih Bukhari ditulis Imam Bukhari dan Sahih Muslim ditulis oleh Imam Muslim. Periode ini dimulai sejak abad ke-3 Hijriah sampai pertengahan abad ke-4 Hijriah. Marhalah tahliyah, periode tersusunnya kitab-kitab hadis yang berisi penjelasan dan komentar terhadap kitab-kitab hadis yang telah ada, khususnya terhadap Al-Kutubus Sittah. Komentar atau sarah, disarai lagi. Nah, ini saya kira itu. Dan ini ada tugas kita yang kedua. Pada pertemuan pertama sudah ada tugas, dan ini pertemuan yang kedua ada tugas lagi. Yang pertama, bagaimanakah perbedaan pembukaan Al-Quran dengan Al-Hadis? Kemudian yang kedua, menurut Dr. Muhammad Mustafa Al-A'zumi, masa sebelum pendewanan hadis terdapat 4 fase, yaitu sebutkan. Kemudian yang ketiga, sebutkan dan jelaskan 5 periodisasi pertumbuhan dan pembinaan hadis menurut Dr. Muhammad Abdul Rauf. Ini marhalah ini yang ketiga. Selamat mengerjakan, selamat belajar. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa sholat 5 waktu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.